masih bersama kami di Presisi Pagi. Polda Jawa Barat mengungkap kasus tindak pidana penyebaran rasa permusuhan melalui media sosial usai aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jabar pada 29 Agustus 2025. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam peracikan bom Molotov, penyebaran video fake provokatif, hingga konten ujaran kebencian terhadap aparat kepolisian. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah sejumlah laporan polisi masuk pada 2 hingga 3 September 2025. Dari hasil penyelidikan, para tersangka diketahui terlibat aktif dalam berbagai peran, mulai dari meracik bom Molotov, merekam, hingga menyebarkan konten provokatif di Instagram, TikTok, dan WhatsApp Group. Konten-konten tersebut berisi ajakan permusuhan, penghinaan, hingga kabar bohong terkait aparat. Bahwa di kelompok LPA 24 ini kita ada 8 tersangka, tetapi ada 1 yang di bawah umur, ya tentu penanganannya berbeda. Nah, ini adalah satu kelompok anak-anak yang dia tuh hobinya adalah skateboard, ya. Main skateboard, ya, yang ada di Kota Bandung ini komunitas, ya, skateboard. Nah, tetapi dalam kegiatan dia di media sosial ini ada mungkin yang terafiliasi dengan postingan-postingan yang memprovokasi. Nah, ini si perempuan ini dia mendapat bagian untuk menjadi pemosting, ya. Dan rekan-rekannya memberikan tutorial untuk pembuatan bom Molotov. Ya, disinilah rekan-rekan sekalian ada 2 Molotov yang kita duga sangat luar biasa, sehingga kita kemarin mendapatkan video-video yang berdasarkan dari CCTV yang kita dapatkan itu ada ledakan Molotov yang berbeda dengan seperti botol-botol yang ada. Nah, setelah kita dapatkan ini baru kita sadar ternyata ada bentuk suatu Molotov yang mempunyai modifikasi yang sangat berbahaya. Tidak hanya memposting video pelemparan Molotov ke gedung DPRD Jabar, para tersangka juga melakukan siaran langsung di media sosial dengan seruan provokatif. Beberapa di antaranya bahkan membakar bendera merah putih dan mengunggah narasi bernuansa ujaran kebencian terhadap aparat kepolisian. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 11 unit ponsel berbagai merek, 4 bom Molotov, bom gas portable, kembang api, bendera dengan simbol tertentu, serta akun media sosial yang digunakan untuk menyebarkan konten provokasi. Polisi menyebut masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Ada yang bertugas meracik bom Molotov, ada yang mendokumentasikan, hingga menyebarkan melalui berbagai platform dengan tujuan memperluas jangkauan provokasi. Penanganan kasus ini menurut pihak kepolisian sekaligus menjadi peringatan agar masyarakat tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten yang dapat menimbulkan permusuhan maupun gangguan keamanan. Kebebasan berekspresi ditegaskan tetap harus sesuai dengan koridor hukum. Seluruh tersangka saat ini menjalani pemeriksaan dengan didampingi penasihat hukum sesuai ketentuan hukum. Polisi menjerat mereka dengan pasal 45A ayat 2 jungto pasal 28 ayat 2 UU ITE, pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, hingga pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Ancaman hukuman maksimal yang menanti para tersangka yaitu 6 tahun penjara. Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh konten bernuansa permusuhan. Ajakan untuk bersama menjaga kondisivitas Jawa Barat kembali ditegaskan dalam penanganan kasus ini. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polda Maluku Utara menggelar acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polwan yang ke-77 Republik Indonesia. Acara ini juga dirangkai dengan pemotongan tumpeng serta
peresmian perpindahan markas Komando Polda Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi. Berikut laporan selengkapnya oleh Bribda Alma. Pemirsa, Polda Maluku Utara menggelar acara syukuran Hari Jadi Polwan ke-77 tahun 2025 sekaligus dengan perpindahan markas Komando Polda Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Acara syukuran dibuka dengan pembacaan doa untuk kelancaran kegiatan dan dilanjutkan dengan pemutaran video selayang pandang yang merekam perjalanan dan kontribusi Polwan dalam tubuh Polri. Sambutan hangat disampaikan oleh Kapolda Maluku Utara dan Gubernur Maluku Utara yang hadir memberikan apresiasi. Dalam sambutannya, Kapolda Maluku Utara menyampaikan pesan mendalam bahwa peringatan hari bersejarah ini bukan hanya menjadi momen kebanggaan bagi seluruh Polwan, tetapi juga bagi seluruh keluarga besar Polri. Kapolda juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Polwan Polda Maluku Utara. Pada kesempatan itu, Kapolda juga berpesan kepada seluruh Polwan untuk menjadi teladan di lingkungan kerja dan masyarakat, terus meningkatkan profesionalisme serta menjaga kehormatan pribadi, keluarga, dan institusi Polri. Sebagai puncak acara dilakukan pemotongan tumpeng syukuran yang kemudian disusul dengan pengumuman penting mengenai perpindahan Mako Polda Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng khusus hari ulang tahun Polwan ke-77, foto bersama dan ramah tamah. Kapolda menutup sambutannya dengan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 kepada seluruh polisi wanita Republik Indonesia. Semoga Polwan semakin jaya, semakin berprestasi dan senantiasa memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dirgahayu Polwan ke-77 tetaplah menjadi kebanggaan Polri dan bangsa Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Sosok polisi lalu lintas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat, Ibda Sandi, tak hanya dikenal disiplin dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian, di balik kesibukannya mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan di jalan raya, Ibda Sandi juga memiliki kepedulian besar terhadap dunia pendidikan. Dengan semangat pengabdian dan rasa empati yang tinggi, Ibda Sandi mendirikan SMK Tunas Bayangkara, sebuah sekolah menengah kejuruan yang memberikan pendidikan gratis bagi warga kurang mampu di wilayah Sukabumi. Langkah mulia ini berawal dari keprihatinan Ibda Sandi terhadap anak-anak putus sekolah yang terbentur biaya pendidikan. Ia bertekad untuk menghadirkan lembaga pendidikan yang bisa diakses tanpa beban biaya agar generasi muda tetap memiliki kesempatan menimba ilmu dan meraih masa depan yang lebih baik. SMK Tunas Bayangkara yang dia didirikan memberikan berbagai jurusan kejuruan yang relevan dengan dunia kerja, sekaligus menanamkan nilai disiplin, kedisiplinan, dan kebangsaan. Tidak hanya fokus pada akademik, sekolah ini juga menekankan pembinaan karakter agar para siswa siap menghadapi tantangan hidup. Dedikasi Ibda Sandi memberikan inspirasi bahwa polisi bukan hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir sebagai sahabat dan pengayom masyarakat. Apa yang dilakukan Ibda Sandi menunjukkan wujud nyata kepedulian Polri dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. SMK Tunas Bayangkara ini berdiri di lahan seluas 4.000 meter, yaitu lahan merupakan milik saya, warisan dari orang tua almarhum, kemudian saya hibahkan ke yayasan yang saya dirikan. Untuk pembangunannya ya seperti itu, Pak, dibantu oleh para donatur, para dermawan, dan juga oleh Bapak Kapolda Jabar waktu itu, Bapak Irjen Suntana. Untuk operasional kita selain menyisihkan rezeki yang saya miliki,
juga ada bantuan dari biaya operasional sekolah, dana BOS dari pemerintah untuk operasional sekolah. Dan di sini siswa gratis ya, tidak dipungut biaya. Karena memang siswa di sini menengah ke bawah ya, rata-rata anak-anak yang tidak mampu, kemudian keterbatasan biaya, anak-anak putus sekolah, dan anak yatim piatu di sini rata-rata siswanya. Kabaharkam Polri Irjen Pol Karyoto menjenguk personel Polri yang masih dirawat akibat luka saat menjalankan tugas pengamanan aksi unjuk rasa pada 25 hingga 28 Agustus 2025 lalu. Kunjungan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis siang. Kabaharkam Polri Irjen Pol Karyoto menjenguk personel Polri yang dirawat akibat luka saat menjalankan tugas pengamanan aksi unjuk rasa pada 25 hingga 28 Agustus 2025 lalu. Ia didampingi oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Edi Murbowo, tiba di gedung promoter Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono. Dalam kunjungan ini, Kabaharkam Polri Irjen Pol Karyoto menjenguk 6 personel yang masih menjalani perawatan medis. Ia tampak berbincang langsung, memberikan semangat serta menyerahkan tali asi sebagai bentuk dukungan moral kepada anggota Polri yang terluka saat mengamankan aksi unjuk rasa. Sebelumnya, total 43 personel Polri yang harus menjalani perawatan di rumah sakit namun sudah diperbolehkan untuk pulang. Hingga kini masih tersisa 6 orang yang harus menjalani perawatan intensif. Sebagian mengalami luka berat dan memerlukan operasi besar seperti pemasangan tempurung kepala titanium, penyambungan tangan, dan perawatan ginjal melalui cuci darah atau transplantasi. Pada 1 September 2025, Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah menjenguk korban di Rumah Sakit Polri. Presiden menyampaikan keprihatinan mendalam dan menginstruksikan pemberian penghargaan kepada anggota Polri yang terluka dalam bentuk kenaikan pangkat luar biasa. Kunjungan Kabaharkam Polri Irjen Pol Karyoto menegaskan komitmen Polri untuk tidak hanya menjaga keamanan, namun juga peduli keselamatan dan kesejahteraan anggotanya. Langkah ini sekaligus menunjukkan wajah Polri yang humanis, dekat dengan anggota dan masyarakat, serta siap memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Dari Jakarta, Aisyah Baharsha, Sugeng Priyatno, Polri TV. Kapolres Ternate menyempatkan diri membesuk seorang mahasiswa yang tengah sakit setelah sebelumnya sempat terlibat dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Polri kepada masyarakat. Kapolres Ternate membesuk mahasiswa yang sakit usai mengikuti aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolres Ternate menyempatkan diri untuk membesuk seorang mahasiswa yang tengah sakit setelah sebelumnya sempat terlibat dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Polri terhadap masyarakat. Kunjungan tersebut tidak hanya sebagai bentuk silaturahmi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap kondisi kesehatan generasi muda. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres memberikan dukungan moral serta doa agar mahasiswa tersebut segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Tindakan humanis ini mencerminkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dekat dengan masyarakat, terutama kepada para mahasiswa yang merupakan bagian dari aset bangsa di masa depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Polsek Melak kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui pelaksanaan gerakan pangan murah tahap 3. Kegiatan yang disambut antusias oleh warga ini dipusatkan di halaman markas Polsek Melak pada Selasa 2 September 2025. Masyarakat terlihat memadati lokasi sejak pagi, berharap dapat memperoleh komoditas pangan dengan harga terjangkau.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah ini berhasil mendistribusikan seluruh komoditas pangan yang tersedia dalam waktu singkat hanya 2 jam. Tercatat 1 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta 50 kg gula pasir ludes terdistribusi kepada ratusan warga yang hadir dari berbagai wilayah di Kecamatan Melak. Kapolsek Melak AKP Gatot Siswanto menjelaskan bahwa program ini merupakan agenda berkelanjutan sebagai wujud nyata kepedulian institusi Polri. Untuk memastikan pemerataan, Polsek Melak menerapkan mekanisme distribusi yang sangat ketat. Setiap warga yang telah terdata melalui kartu tanda penduduk berhak memperoleh 10 kg beras dalam 2 kemasan 5 kg dan 1 kg gula pasir. Sistem ini diberlakukan untuk menjamin setiap keluarga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari program ini secara adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 2 September 2025, Polsek Melak kembali melaksanakan gerakan pangan murah. Animo masyarakat kembali tetap antusias dengan penyaluran pada hari ini sekitar 1 ton dengan gula sekitar 50 kg. Kegiatan ini bertujuan untuk sedikit meringankan beban masyarakat, beban warga di wilayah Kecamatan Melak. Pada akhir-akhir ini banyak berita-berita yang ada di media sosial. Kami harapkan untuk warga Melak untuk tidak terprovokasi atau mungkin tidak ikut dalam alur berita-berita yang mungkin kepastiannya masih bisa diragukan. Saya harap warga di wilayah Kecamatan Melak lebih jeli, lebih peka dalam melihat berita-berita di media sosial, sehingga kita semua bisa menjaga wilayah kita, sama-sama menjaga Kamtibmas wilayah kita dengan aman dan terkendali. Kegiatan ini berakhir pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung tertib serta lancar. Pelaksanaan gerakan pangan murah tahap 3 ini menegaskan bahwa Polsek Melak tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan, tetapi juga aktif dalam aspek pelayanan sosial. Program ini diharapkan dapat secara langsung berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pokok warga, sekaligus memperkuat hubungan baik antara kepolisian dengan masyarakat. Kapolres dan Kapolsek Melak telah mengadakan pangan murah. Kami warga Melak sangat terbantu. Terima kasih Pak, semoga pangan murahnya ada lagi. Terima kasih kepada Kapolsek Melak dan Kapolres Kutai Barat yang telah membantu masyarakat warga Melak dengan pengadaan pasar murah ini. Masyarakat Melak sangat terbantu. Terima kasih kepada Kapolres Kutai Barat dan Kapolsek Kecamatan Melak telah membantu masyarakat Melak. Terima kasih kepada Kapolres untuk membantu kami dalam bantuan beras murah, sembako murah. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Kapolsek sudah membantu masyarakat jual beras murah. Dari Humas Polsek Melak Polres Kutai Barat Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.